Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kelompok 9 yang terdiri dari Lutfiatul Khafifah, Anti Aldiana, dan Muhammad Fathur Rahman Al-Falah akan menyampaikan materi tentang strategi siswa berdiskusi di kelas dengan baik. Di video ini akan disampaikan mengenai pengertian diskusi strategi di kelas, tujuan strategi diskusi di kelas, strategi diskusi yang baik, langkah-langkah berdiskusi, dan kelebihan serta kekurangan strategi diskusi di kelas. Disimak baik-baik ya teman-teman. Langsung saja, untuk yang pertama adalah pengertian strategi diskusi di kelas. Strategi diskusi di kelas adalah cara penyampaian materi pembelajaran yang di dalamnya terdapat percakapan antara guru dan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik lainnya yang berada di dalam suatu kelompok atau kelas. Yang kedua adalah tentang tujuan strategi diskusi di kelas. Tujuannya adalah untuk yang pertama adalah untuk memantau pemahaman siswa sebagai dasar perbaikan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah membimbing usaha para siswa untuk memperoleh keterampilan kognitif atau kepercayaan diri maupun sosial. Yang ketiga adalah untuk memberi rasa aman pada peserta didik melalui pertanyaan kepada seorang peserta didik yang dipastikan bisa menjawab pertanyaan. Yang keempat adalah mendorong peserta didik untuk melakukan penemuan dalam rangka memperjelas suatu masalah. Yang kelima adalah menanamkan atau mendorong peserta didik untuk memiliki keaktifan di dalam suatu pembelajaran. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Lutfiatul Khafifah. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode diskusi. Kelebihannya yakni menyadarkan peserta didik bahwa masalah dapat diselesaikan dengan berbagai jalan, tidak hanya dengan satu jalan saja. Dan yang kedua, menyadarkan peserta didik bahwa dengan berdiskusi, mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif, sehingga dapat diperoleh keputusan yang bijaksana. Yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk mendengarkan pendapat dari orang lain, sekalipun pendapatnya berbeda. Namun hal ini dapat membiasakan sikap toleransi. Dan yang selanjutnya adalah kelemahan dari metode diskusi. Kelemahannya adalah tidak dapat dipakai dalam skala kelompok besar, jadi hanya bisa dipakai dalam skala kelompok kecil. Dan yang kedua, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Dan yang ketiga, dikuasai oleh orang-orang yang suka bicara saja. Terkadang orang yang tidak suka berbicara, mereka hanya ikut-ikutan saja dalam diskusi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan selanjutnya, langkah-langkah penggunaan metode diskusi adalah sebagai berikut. 1. Cara persiapan meliputi A. Memilih dan menetapkan topik atau tema sekurang-kurangnya, mengidentifikasikan masalah yang merupakan alternatif untuk dipilih dan didiskusikan. B. Mengidentifikasi dan menetapkan satu atau beberapa sumber bahan bacaan atau informasi yang hendak dipelajari oleh siswa, sehingga kalau memasuki arena diskusi diharapkan telah membawa bahan pemerkiraan. C. Menetapkan atau menyediakan alternatif kompetensi dan struktur komunikasi kelompok diskusi. Menetapkan atau menyediakan alternatif pimpinan diskusi pada guru atau siswa. Yang kedua, siswa membentuk kelompok diskusi, memilih pimpinan diskusi, ketua, sekretaris, pelopor, mengatur tempat duduk, ruangan, dan sebagainya dengan bimbingan guru. Ketiga,
Siswa berdiri dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Menjaga ketertiban serta memberikan dorongan dan bantuan agar anggota kelompok berpartisipasi aktif dan diskusi dapat berjalan lancar. Setiap siswa hendaknya mengetahui secara persis apa yang akan didiskusikan dan bagaimana caranya berdiskusi. Cukup sekian dari kelompok 4. 9. Setiap kelompok harus Mohon maaf apabila melaporkan hasil diskusinya. salah Hasil berbicara diskusi atau salah dilaporkan, ditanggapi yang oleh diucapkan. semua siswa, terutama dari Mohon kelompok maaf lain. yang Guru sebesar-besarnya. memberikan ulasan atau Semoga penjelasan terhadap kalian semua para teman-teman bisa 5. menerima apa yang kami Akhirnya jelaskan. siswa mencatat hasil diskusi, Assalamualaikum sedangkan guru warahmatullahi menyampaikan wabarakatuh. laporan hasil